Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi routing. Ya, kita masih menggunakan routing RIP versi 2, tapi di sini ada penambahan dari sisi konfigurasi. Penambahan di sini sifatnya untuk dari sisi keamanan dan dari sisi efektivitas routing si RIP tersebut. Ya, oke. Jadi di sini ada yang namanya passive interface. Ya, jadi passive interface adalah perintah yang dapat kita gunakan untuk mengontrol perkembangan update tabel routing. Cara kerjanya adalah dengan menjadikan suatu interface menjadi silent host, atau dengan kata lain membiarkan interface tersebut tetap menerima broadcast dari interface yang aktif, sementara interface yang pasif tidak memberikan broadcast ke neckboard. Ya, jadi maksudnya seperti apa? Jadi passive interface ini intinya kita harus tahu dulu ya. Jadi sebelum kita belajar passive interface kita harus tahu dulu bahwa yang namanya protokol routing pasti akan selalu mengirimkan update. Ya, fungsi dari update tersebut adalah untuk memberi tahu ke router tetangganya atau router neckboard bahwa ada network di router tersebut. Ya, jadi fungsi dari update itu seperti itu. Jadi contoh kita di sini kan pernah kita bahas. Nah, jadi di sini sebenarnya proses routing adalah proses tukar menukar informasi atau tukar menukar network. Nah, di sini ada router RTA sama RTB. Nah, RTA ini mempunyai networknya ada tiga ya, satu lagi ini mungkin ini apa namanya loopback. Nah, jadi ada 10.1.1.0, ada 10.1.2.0, ada 10.1.3.0. Nah, yang ini yang RTB ada network 10.1.2.0, ada 10.1.3.0, ada 10.1.1.0. Nah, proses pertukarannya ya adalah proses update tersebut. Ya, jadi yang pertama dia lakukan adalah menyocokkan dulu. Jadi yang dicocokkan dari RTA dan RTB ini adalah network yang mereka miliki. Nah, contoh RTA dan RTB ini pasti memiliki network 10.1.2/0/24. Nah, ini yang disebut dengan direct connection, berarti ini tidak perlu yang namanya update lagi karena dia memiliki network yang sama. Sedangkan yang tidak sama adalah ini. Ya, di RTA memiliki 10.1.1.0 ini /24, di RTB memiliki 10.1.3.0/24. Ini yang tidak punya di masing-masing dari RTA maupun RTB, dan mereka saling beda untuk di urusan di interface EO0 ya, baik RTA dan RTB. Maka inilah yang proses yang harus dia update. Nah, itu ya. Nah, balik lagi ke sini. Jadi passive interface itu nanti tidak perlu lagi melakukan update. Ya. Jadi tidak perlu lagi melakukan update jika dia sudah memiliki apa yang sama. Jadi sudah memiliki network yang sudah ada yang tidak punya dari router tetangganya. Jadi nggak perlu lagi dia melakukan update lagi. Oke, jadi biar gampang langsung aja kita praktekkan. Jadi praktekkan seperti ini, ya. Jadi di sini ada 4 network ya, satu lagi mungkin nanti ada 1 2 3, ada 5 ya, 5 network, yang satu lagi yang dua lagi kita pakai untuk loopback ya, IP loopback dari masing-masing router. Di sini ada router Jakarta dan router Surabaya. R Jakarta dan R Surabaya ini terkoneksi dengan network 12.12.12.12.0/30 ya. Artinya cuma dua network yang terkoneksi. Ini saya menggunakan cuma dua IP yang terkoneksi. Artinya kita menggunakan 130 karena cuma dua. Yang berikutnya kita koneksikan dengan menggunakan serial karena ini saya anggap ini adalah WAN, makanya saya buat dengan serial. Atau kalian menggunakan interface apapun sebetulnya bisa, cuman karena saya anggap ini adalah WAN maka saya menggunakan interface serial. Nah, ini DCE, ini DTE ya berarti.
Nah, di bawahnya di router Jakarta ini miliki network atau LAN Jakarta miliki network 192.168.10.0/24. Ya. Dan dia mempunyai loopback 172, ini belum saya tulis ya. 172.16.1.1/24. Nah, di Surabaya memiliki network untuk LAN-nya 192.168.20.0/24. Nah, punya loopback 172.16.2.2/24. Nah, ya jadi kalau kita tuliskan networknya berarti di sini ya ada untuk R Jakarta ini ada network 12.12.12.0/30. Terus juga ada network, saya singkat aja net ya, ada 192 untuk LAN-nya 168.10.0/24. Dan satu lagi untuk network loadback-nya ada 172.16.1.0/24. Nah, ini untuk yang Jakarta. Nah, untuk yang Surabaya ini nggak jauh beda dengan Jakarta. Hanya saja di Surabaya ini untuk LAN-nya dia pakai segmen 20, untuk loopback-nya dia pakai 2 di sini ya. Nah, oke. Jadi passive interface di topologi ini apa yang kita akan pergunakan? Nah, passive interface yang pada topologi yang kita gunakan di sini adalah passive interface yang mengarah ke LAN-nya. Nih, masing-masing LAN-nya, baik router Jakarta maupun router Surabaya. Jadi yang nanti akan kita passive interface adalah bagian ini. Kalau untuk Jakarta 192.168.10.0/24 atau interface GI01. Yang Surabaya pun begitu. Kita pakai yang network 192.168.20.0/24 dengan interface GI01. Kenapa kita menggunakan dia menjadi passive interface? Karena ini sifatnya LAN. Ya, LAN ini kemungkinan jarang sekali berubah. Ya, dan LAN ini tidak berpengaruh terhadap routing. Ya, jadi yang berpengaruh routing itu adalah antar routernya. Ya, jadi untuk bagian LAN sebaiknya kita buat passive interface. Gitu. Jadi dia tidak akan menerima routing update lagi dari masing-masing router. Ya, dari router Surabaya. Jadi contoh, kalau saya menggunakan passive interface router Jakarta dengan passive interface-nya yang GI01, maka si router Surabaya tidak akan lagi menerima informasi routing update dari router Jakarta dengan network 192.168.10.0/24. Ya. Itu saya ulang. Kalau saya membuat passive interface untuk interface GI01 di router Jakarta, maka router Surabaya tidak akan menerima lagi ya update routing dari router Jakarta dengan network ini 10.0. Oke. Ya, jadi passive interface itu fungsinya agar dia tidak bisa menerima lagi routing update dari router yang sebelumnya ngirim dan sekarang tidak ngirim lagi gitu. Oke. Kita langsung kerjakan saja. Di sini sudah ada saya buat topologinya. Nah, seperti ini. Kalian buat dulu seperti ini. Kalau sudah buat seperti ini, lakukan routing. Ini di sini sudah saya instruksikan. Lakukan konversi RIP versi 2 sesuai dengan topologi. Ya, tentunya udah kasih IP dan soal topologi. Nah, berikutnya kita cek dulu ya. Jadi kita cek dulu sini. Apakah sudah ada routingnya? So IP route. Kita cek tabel routingnya. Nah, di sini ada 2. Ini kita fokus di R-nya. Nah, ini 172.16.2.0/24. Ya, ini loopback-nya dari si
router Surabaya, ini networknya dari router Surabaya. Nah, artinya sudah terjadi koneksi ya. Nah, ini kita cek di router Jakarta sudah, kita cek juga di router Surabaya. Ya, apakah sudah ada tabel routingnya? Show IP route. Nah, ini R, ini networknya router Jakarta, ini networknya dari Loopback Jakarta. Oke, udah. Nah, seharusnya sudah terjadi koneksi. Kita biar gampang aja. Oke, coba lagi. Oke, bisa ya. Tes. Ya, oke. Ya, perlu diinformasikan ini saya menggunakan DHCP, jadi tidak perlu lagi saya konfigurasi secara statik. Nah, ini sudah kita bahas waktu sebelum UTS. Ya, oke. Jadi routing RIP-nya sudah oke. Sekarang kita cek di sini. Ya, jadi di sini. Apalagi kita cek jalankan perintah di router Jakarta ya. Kita ambil contoh di router Jakarta. Jadi ini bisa kita cek di router Jakarta atau di router Surabaya. Jangan perintah SHIP protokol. Nah, SHIP protokol ini, show IP protokol. Nah, fungsinya sebagai melihat informasi dari routing protokol yang kita gunakan. Jadi kalau kita menggunakan di sini RIP ya, di sini akan muncul routing protokol is RIP. Kalau kita menggunakan EIGRP ya routing protokol is EIGRP. Kalau OSPF ya OSPF. Nah, di sini juga ada keterangan ya, sending update every 3 second. Jadi untuk si RIP dia selalu mengirimkan routing update setiap 30 detik sekali. Nah, ini jadi fungsi dari si passive interface ini berpengaruh ya. Ketika 30 detik sekali kita mengirimkan routing update ya dari router Jakarta menuju router Surabaya, tentunya akan membutuhkan bandwidth dan akan membutuhkan resource dari si router tersebut, router Jakarta dalam hal ini. Ya. Nah, semakin banyak routing protokol, semakin banyak network yang akan dikirim, ya berarti semakin banyak bandwidth yang akan terbuang dan semakin banyak juga resource CPU yang akan dipergunakan dari router tersebut. Ya, makanya di sini kita butuh yang namanya passive interface, mana aja yang perlu kita kirim dan mana aja yang nggak perlu kita kirim. Ya, jadi gitu ya, paham maksudnya ya. Ya, di sini lagi dari show IP protokol kita dapat lagi tadi selain kita mengetahui protokolnya apa dan update dari protokol tersebut berapa kali sekali kirimnya, kita juga bisa melihat di sini adalah network-network yang nanti akan terupdate. Nah, ini dia nih. Ya, jadi dia akan kirim apa nih networknya ini. Nah, ini passive interface-nya. Nah, karena kita belum menggunakan passive interface, di sini masih belum ada kosong. Ya, nanti ketika kita sudah aktifkan passive interface di sini akan muncul. Yang artinya network tersebut atau interface tersebut tidak lagi dikirimkan ke router neckboard-nya. Oke, lanjut di sini ada gateway, keterangan gateway dari routing tersebut. Ya, dia lewat 12.12.2 atau di IP di router Surabaya. Nah, distance-nya 120, ini administratif distance. Ya, nilai dari administratif dari setiap routing protokol. Jadi ada 120 kalau untuk RIP ya, dan ada 90 untuk OSPF dan lain-lain. Nah, nanti kita akan bahas lagi mungkin nanti di live ya untuk bisa untuk mengetahuinya. Oke, defaultnya untuk RIP ya pasti 120 nih. Ya, jadi intinya semakin gede dari distance-nya ya atau administrasi distance-nya berarti semakin dia diprioritasin semakin semakin jauh. Jadi kalau semakin distance-nya semakin dekat, semakin kecil berarti prioritasnya semakin dekat. Gitu. Ya, jadi misalnya si routing statik dia cuma satu. Nah, si RIP ini 120 ya berarti nanti akan diprioritasin adalah yang routing statiknya gitu karena distance-nya lebih kecil. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi ketika live lah. Oke, di sini sudah kita dapat informasinya. Selanjutnya kita jalankan perintah debug IP RIP. Nah, ini bisa tambahin event juga bisa. Event. Nah,
Nah, fungsinya debug IP RIP ini adalah mengetahui routingnya sudah jalan belum sih. Nah, di sini. Dan dia udah ngirim berapa kali sih gitu. Dia udah ngirim apa aja sih yang dikirim. Nah, ini dia nih. Nah, kita lihat ini dia sudah menerima ya, ada menerima resep. Dia juga sudah mengirim. Ini dari resep 12 ini dari si router si SBY ya, Surabaya. Nah, ini dia mengirim sending dari routernya dia, logbacknya dia, logback 1, dia juga sending. Nih. Nah, yang 10.0 atau 10.1 dengan gigabit 01 ya, dia juga mengirim dirinya sendiri yang ke arah router Surabaya atau WAN-nya 12.12.1. Nah, yang kita akan lakukan di sini adalah ini. Ya, ini tidak akan lagi kita kirim ke router Surabaya. Ya, jadi kita akan lakukan passive interface untuk yang GI01. Oke. Tapi ini sebelumnya kita matikan dulu. Ini Ctrl Z, kita matikan undebug, debug all. Nah, sudah. Selanjutnya kita lakukan passive interface ini untuk ini ya, yang tadi sudah kita scenarioin ini ya. Kenapa tadi alasannya tadi udah saya jelaskan. Yang pertama alasannya LAN tidak banyak berubah. Untuk LAN biasanya nggak banyak berubah ya. Karena kenapa nggak banyak berubah, routingnya nggak akan kita rubah-rubah networknya karena udah banyak komputernya. Nanti kalau misalnya dirubah LAN-nya pasti akan banyak ngerubah komputer-komputernya. Ini cuma 2 contohnya. Kalau nanti realnya pasti banyak, dan itu tidak merepotkan. Jadi untuk ini kita buat passive interface. Jadi LAN itu untuk biasanya perubahan di LAN itu hampir tidak ada ya, dari pertama ngebangun sampai akhir biasanya nggak ada. Tapi kalau perubahan di atas di WAN itu bisa terjadi gitu. Kita contoh kita pindah ISP, ganti IP public, itu pasti ganti routingnya. Tapi kalau LAN ini jarang sekali pergantian IP address. Oke, jadi alasan pertama itu. Yang kedua, itu tuh juga keamanan. Takutnya di bawah ini ada orang yang menjalankan hacking ya, atau dia naruh lagi router dan dia ingin tahu routing update dari router Jakarta sama Surabaya apa. Nah, nanti bisa dia bypass dari situ. Nah, itu juga berbahaya juga. Nah, dan yang berikutnya lagi untuk dari sisi penghematan bandwidth dan sisi penghematan resource dari router tersebut ya, router Jakarta maupun router Surabaya. Oke, jadi ini masing-masing router ya, router Jakarta Surabaya harus kita passive interface untuk GI01 masing-masing. Oke, sekarang kita lakukan passive interface router RIP, masuk dulu. Kita jalankan passive interface berarti GI01. Sudah, gitu aja perintahnya. Nah, sekarang coba kita cek lagi nih, kita exit aja. Kita coba cek lagi debug IP RIP event. Nah, tadi kita lihat di sini dia masih mengirimkan waktu sebelum kita buat interface passive interface, ini masih ngirim ya, sending. Nah, sekarang kita lihat di sini sekarang. Tunggu apakah masih ngirim untuk network 10.0 atau interface GI01. Oke, ini bisa kita lihat. Nah, dia hanya mengirimkan ini loadback sama sini ya, sama yang 12.12.0 itu atau serial 00 loadback. Nah, nih ya, jadi tidak dikirimkan lagi ternyata yang network 10.0. Nah, oke, jadi gitu. Jadi juga ini kita akan lakukan yang sama untuk router Surabaya. Nah, ini kita undebug dulu. Sekarang kita jalankan di router Surabaya untuk passive interface-nya. Perintahnya router RIP
Ini tinggal kita jalankan passive interface GI01. Nah, sudah. Ini saya end dulu. Ini tinggal kita jalankan debug IP rep event. Nah, sekarang kita lihat juga yang Surabaya. Nah, oke, ini kita sudah jalan yang Surabaya. Dia sending yang logbacknya dia 172.16.2.2. Dia sending lagi yang 12 nih. Nah, oke, jadi dia nggak sending yang 20.0 yang GI01. Oke, ini udah. Kita tinggal undebug. Nah, oke. Nah, itulah materi passive interface. Nah, untuk materi berikutnya, ya jika nanti ada pertanyaan tentang passive interface, nanti kita akan live ya. Tunggu nanti di kelasnya masing-masing. Oke, tinggal berikutnya adalah kita bahas di sini root summary udah minggu lalu. Sekarang kita bahas di sini adalah VLSM. Oke. Jadi VLSM itu apa sih? VLSM itu adalah variable length subnet. Variable VLSM atau variable length subnet adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet max yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Nah, jadi poinnya di sini disesuaikan ya. Jadi disesuaikan dengan banyak jumlah host di setiap subnet. Ya, jadi itu poinnya. Ada dua teknik perhitungan subnet. Pertama ada FLSM, ada Fixed Length Subnet Max. Suatu network kita pecah-pecah menjadi beberapa network atau subnet di mana setiap lebar subnet yang satu sama dengan lebar subnet yang lainnya. Ya, di mana setiap lebar subnet satu sama dengan lebar subnet yang lainnya. Jadi ini sama kalau ini. Ya, kalau yang ini VLSM, variable length subnet max, kebalikannya sebuah network yang kita subnet menghasilkan subnet yang berbeda panjang subnet maxnya antara subnet satu dengan yang lainnya. Nah, kalau ini disesuaikan dari jumlah hostnya VLSM. Kalau yang ini mau hostnya berapapun kita bagi yang sama. Gitu. Ya, oke, lanjut aja kita mulai perhitungan VLSM-nya. Nanti ya tentang VLSM juga kita nanti akan bahas lagi di live untuk tanya-tanyanya. Nah, oke, untuk VLSM ini ada topologi seperti ini. Jadi ada 3 router. Ada router Semarang, ya, Pekalongan, Surabaya dan Jakarta. Nah, kita lihat di sini. Semarang memiliki LAN atau LAN 4 namanya dengan jumlah host 58 host. Surabaya memiliki LAN-nya namanya LAN 2 dengan host 10 host. Terus Pekalongan dia memiliki LAN-nya namanya LAN 1 dengan jumlah host 26 host. Dan yang terakhir Jakarta dia memiliki LAN 3 dengan jumlah host 10 host. Nah, router-router tersebut juga terhubung melalui WAN ya, WAN 1 Semarang Jakarta, Semarang Pekalongan. Ini hostnya cuma 2 ya tentunya. Terus Pekalongan Surabaya ini juga di WAN 2, ini hostnya cuma 2. Di WAN 3 ada Pekalongan Jakarta. Oke. Nah, VLSM gimana caranya kita dari satu network gede nih, network 24 ya. Network 24 itu /24 itu berarti jumlah hostnya 254 host. Nah, kita akan pecah sesuai dengan host yang ada di setiap subnetnya. Oke, lanjut. Kita mulai aja. Nah, jadi gini. Pertama, cari tahu dulu ya, cari tahu host yang paling banyak digunakan. Yaitu pada LAN 4 dengan 58 host, LAN 1 26 host, LAN 2 10 host, LAN 3 10 host dan masing-masing 2 host
Ya, WAN itu 2 host masing-masing. Jadi gitu. Jadi kita lihat dulu yang paling gede tadi apa. Nah, yang paling gede kan nih 58 host di LAN 4. Terus yang berikutnya 26 host di LAN 1. Terusnya di LAN 2 10 host, di LAN 3 10 host. Dan masing-masing di setiap WAN cuman ada 2 host. Nah, itu ya di sini diberikan satu network gede ya, network gede ini 192, 168, 1.0, 124, dan kita akan membaginya dengan PLSM. Nah, ini ya tabel bantu yang harus kita hafal. Ya, slash 24 itu jumlah 254, atau kalau total keseluruhan IP 256, slash 25 itu 126, kalau total IP-nya 128. Tinggal dikurang 2 aja gitu untuk melihat jumlah hostnya. Terus sampai dengan 30 itu cuma 2 host. Oke, lanjut. Nah, cara ngitung yang pertama ya, tadi kita udah tentukan dulu bahwa host yang terbesar adalah di LAN 4 atau jumlahnya adalah 58 host. Jika kita menggunakan 124 tentunya terlalu banyak host yang tersisa tidak digunakan ya, satu tidak yang digunakan. Karena kita hanya butuh 58 host, kita tentukan subnet max yang memiliki host lebih dari 58. Dilihat dari tabel yang terpenuhi ada 126, 62 host dengan subnet 255, 255, 25, 192. Nah, jadi setelah kita lihat nih, dia 58 ya, berarti kita cek di sini adalah ambil yang ambil yang 26. Karena 62. Ya, masih ada 4 lagi sisanya hostnya. Ya, subnetnya berapa? Ya, tinggal 25, ini kan 64 ya, kalau jumlah totalnya kan 64. Total jumlah IP subnet, jumlah IP network broadcast itu kan 64 ya. Kalau jumlah total semuanya 64, berarti tinggal kalau ngitung subnet tinggal 256 dikurang 64. 2 ini 224. 192. Ya, 256 dikurang 64, 192. Jadi subnetnya adalah 255, 255, 255, 192. Nah, ini kalau kita jabarkan, berikut adalah peluang IP yang digunakan dari slash 26 adalah, nah ini 26. Nah, ini kita pecah lagi ya. Dari 26 kita pecah lagi. Ya. Kalau kita ambil yang 58 hostnya, berarti rincian 58 hostnya LAN 4 menggunakan network 192, 108, 1.0, 126. Range IP yang bisa dipakai 11 sampai dengan 162, broadcastnya 163. Nah, ini yang 0 ini, network 0 ini udah dipakai sama 58 host. Nah, ini kita pecah lagi. Ya, di bawahnya lagi ada 64, di bawahnya lagi ada 128, di bawahnya lagi ada 192. Ya, ini pemecahan dari network 1.0. Nah, ini range-nya kalau 64 networknya berarti dari 65 sampai 126, broadcast 127. Kalau networknya 128 berarti range-nya 129 sampai 190 IP-nya, terus broadcast 191 dan 192 networknya punya IP awal 193 sampai 254, broadcast 255. Nah, oke. Yang ini sudah kita coret nih, berarti ini kita coret. Ya. Ya, jadi yang ini udah kita coret. Nah, selanjutnya next. Kita ngitung yang host di bawah yang tadi 54, berarti yang 26 di LAN 1. Ya. Kita tentukan subnet max yang memiliki 26 host, lebih dilihat dari tabel subnet di atas terpenuhi adalah 27. Nah, ya kalau 26 host berarti hostnya 27. 27 itu miliki 32 host. Ya. 30 host. Ya. Sedangkan ini cuma 26, masih sisa 4. Ya, dengan subnet ini 224. Nah, 224 ini dapat dari mana? Tinggal 256 dikurang 32. Ya, bukan dikurang 30 ya, tapi dikurang 32. Jumlah total semua. Ya, karena di LAN 4 tadi ya telah menggunakan 1.0 tadi udah kita coret nih. Dan udah dipakai. Maka kita akan menggunakan IP di bawah yang belum digunakan, yaitu nih yang 64. Kita mulai dari 64 sini. Ya, seperti cara sebelumnya kita merubah subnet max menjadi ini.
ya. Jadi kalau slash 26 berarti 255.255.25.224. Nah, berikut kemungkinan IP yang dapat digunakan di slash 27. Nah, jadi untuk slash 26 LAN 1 kita menggunakan network 192.168.1.64/27 dimulai dari 65 sampai 192 dimulai 94, broadcastnya 95. Nah, ini udah kita pakai. Nanti kita coret lagi. Nah, next. Nah, berikutnya di LAN 3. Nah, LAN 3 ini jumlahnya cuma 10 host. Ya, kita tentukan subnet mask yang memiliki 10 host lebih. Dilihat dari tabel di atas, tentunya adalah slash 28. Slash 28 itu jumlah hostnya ada 14. Ya, masih ada punya sisa 4 komputer. Ya, lebihnya. Karena cuma dipakai 10. Dengan subnet 255.255.255.240. Karena di LAN 1, ya di LAN 1 tadi telah menggunakan yang 64 ini, ya slash 27, maka kita menggunakan IP di bawahnya yang belum digunakan, yaitu 196 ya 1.96/27. Seperti cara sebelumnya kita merubah subnet path menjadi, nah ini slash 27 sama aja dengan ini ya. Berikut kemungkinan yang digunakan. Nah, ini di 28/28. Berarti ini main di 28. Nah, 28-nya ini kita pecah lagi. Jadi sistemnya pecah-pecah terus. Jadi di 28 tadi di di LAN 1 ini 64 ya. Berarti di bawahnya kan tadi ada 96. Nah, 96 ini yang kita pakai untuk LAN 3 atau 10 host. Ini ada dua yang kita pakai karena tadi 10 hostnya, kalau kita cek di sini ada dua ya. Nih. Ada dua 10 hostnya. Ada yang LAN 2 dan LAN 3. Nah, berarti kita ambil yang ini. Di network ini 192.168.1.96 sama 192.168.1.112 atau 112. Nah, ini yang kita ambil. Nah, karena ada dua LAN yang membutuhkan 10 host, kita gunakan ini. Nah, ini rinciannya. LAN 2 menggunakan 1.96, LAN 3 menggunakan 1.112. Nah, ini range IP-nya broadcast-nya, range IP-nya broadcast-nya. Oke, jadi sistemnya tinggal di bawahnya ada berapa pecah, di bawahnya ada berapa pecah, di bawahnya berapa pecah. Oke, next. Paham? Lanjut. Nah, yang terakhir, kita menghitung WAN-nya. WAN 1, WAN 2, dan WAN 3. Ini cuma 2 host. Kita tentukan subnet mask memiliki 2 host atau lebih. Dilihat dari tabel subnet di atas, terpenuhi adalah slash 30 ya. 30 ya. Cuma 2 host dengan subnet mask 252 belakangnya. Karena LAN 2 dan LAN 3 sebelumnya telah menggunakan IP 96, 1.96/28 dan 112/28, maka kita menggunakan IP di bawahnya yang belum digunakan, yaitu 1.128 seperti cara berikut berubah menjadi 252. Nah, jadi tinggal yang di bawahnya berarti 128. Dari sini ya tadi nih. Nih 128. Nah, ini ada dua nih, masih bisa. Ini dipecah, ini juga masih bisa, masih bisa banyak nih WAN-nya, masih banyak sebetulnya. Yang kita pecah dari 128 ya. Ini 128. Kalau cuman slash 30 ya berarti tinggal ditambahin 4 aja kan. 128 tambah 4 132 tambah 4 136 tambah 4 140 tambah 4 144. Nah, ini untuk ngitung networknya aja kan gitu. Nah, WAN-nya ada 3 ya, berarti yang kita ambil di sini dari 128 ini, terus 132 ini, terus lagi 136 ini. Nah, ini yang diambil untuk WAN-nya. Ya, ini bebas lah. Ini mau 128 untuk WAN mana? WAN Pekalongan Jakarta. Misalnya ini ya, Semarang Jakarta, Semarang Pekalongan. Nih. Ini yang mana? Ini yang mana, bebas saja. Nah, kalau sudah kita bagi 3 network ini.
Nah ini ya, one 1, one 2, one 3, dan one 4. One 3 ya. One 1, one 2, dan one 3. Nah itu pembagian PLSM. Oke, ada yang mau tanya, nanti kita bahas di live-nya. Karena kalau sini saya sifatnya hanya searah. Nanti kalau di live kita akan bahas, karena ini kemungkinan akan masuk di UAS-nya nanti. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan ketemu lagi di live biar lebih paham lagi dan enak berinteraksinya. Ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.